Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Di Balik Wajah Cantiknya. Cerita ini ditulis oleh Asmi. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Itu di kantong plastik apaan? Tanya pemuda itu dengan memperhatikan kantong yang ditenteng oleh Helen. Bukan apa-apa, Mas. Oh, ya sudah. Mari kita masuk. Rani, bawakan air putih. Juga sediakan air hangat untuk 3 orang ini. Mereka sedang terluka. Perkenalkan, nama saya Bara. Dan yang saya panggil itu tadi istri saya. Ucap pemuda itu lagi dengan mengulurkan tangannya. Kalau di rumah ini ada orang lain juga selain dirinya. Kenapa juga dia tadi mendorong pintunya? Kata si Alvin dalam hati. Saya Helen. Saya Ibu Surti. Saya Alvin, Mas. Mereka bergiliran memperkenalkan diri. Oh iya, silahkan duduk dulu. Saya mau nyusul istri saya dulu di dapur. Iya, Mas Bara. Kemudian pemuda bernama Bara itu pergi menyusul istrinya ke dapur. Sementara Bu Surti, Helen, dan Alvin langsung duduk di kursi yang terbuat dari rotan, yang sudah berdebu juga sedikit lapuk seperti tidak pernah dibersihkan. Dari arah dapur muncul seseorang wanita yang sangat cantik. Di tangannya menenteng 3 gelas air putih, juga sebuah loyang yang berisi air hangat, yang asapnya masih mengepul, dan di sampingnya terlihat sebuah perban. Ini silahkan diminum dulu. Untuk lukanya dikompres dulu. Dan ini perbannya. Ucap perempuan itu menyerahkan 3 gelas air putih, loyang berisi air hangat, juga sebuah perban. Rani, perkenalkan, yang ini Elvin, yang itu Helen, dan itu Ibu Surti. Ucap Bara menunjuk mereka satu persatu untuk dikenalkan pada istrinya. Saya Rani. Ucap Rani, lalu perempuan bernama Rani itu kembali masuk ke dalam. Oh iya, kalian ini satu keluarga? Iya. Jawab Alvin dengan cepat, supaya urusannya tidak panjang. Oh iya, pasti kalian sangat lapar ya. Kebetulan, istri saya lagi memasak daging rusa untuk makan siang hari ini. Oh, kalau begitu, saya mau bantu istri Mas memasak saja. Ucap Helen yang sudah membalut lukanya pakai perban. Saya juga ikut. Oh, tidak usah. Dia sudah cekatan memotong bagian-bagian tubuh tertentu. Ucap Bara dengan senyum penuh arti. Mendadak raut wajah Alvin, Ibu Surti, juga Helen pucat, dan mereka saling melirik. Maksud saya tubuh rusa itu. Bara seperti mengerti ketakutan mereka. Silahkan istirahat dulu. Nanti kalau sudah siap makanannya, saya panggil. Kemudian Bara berlalu dari hadapan mereka. Perasaan Alvin menjadi tidak enak. Seakan tempat itu bukanlah tempat yang aman bagi mereka. Sekian menit mereka menunggu di kursi rotan itu dengan perut yang semakin meronta meminta diisi. Akhirnya,
si tuan rumah pun muncul juga. Mari kita makan dulu. Setelah itu saya akan mengantar kalian pulang. Apa tidak merepotkan? Sama sekali tidak. Ayo kita makan. Istri saya sudah selesai memasak dan sedang menunggu kalian di meja. Baiklah. Ayo Alvin, Helen. Ajak Ibu Surti kepada Alvin dan Helen. Di meja makan, Rani sedang sibuk menata masakannya. Sesekali ia melemparkan senyumannya kepada mereka. Silahkan Bu, Mas, Mbak, Ucap Rani dengan memberikan 3 buah piring juga sendok. Mata Alvin tertuju pada sebuah mangkok besar yang berisi daging itu. Daging itu terlihat masih merah, namun baunya mampu membuat perut mereka keroncongan. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung duduk dan menyendok nasi juga daging itu dengan jumlah yang sangat banyak, karena mereka sangat lapar. Di sela-sela makan, Alvin menarik Ibu Surti juga Helen. Ternyata, mereka makan dengan lahap. Alvin sendiri merasa mual, karena membayangkan jika daging itu bukanlah daging rusa, karena baunya amis dan tekstur dagingnya itu agak tebal. Daging rusa ternyata tebal ya, dan sedikit amis. Ucap Helen membuat Bara juga Rani yang sedang menikmati makanan itu refleks melirik ke arah Helen. Helen, kamu gak boleh membuat mereka tersinggung. Ucap Alvin dengan mencubit pinggang Helen. Maksudnya enak, karena kami baru pertama kali ini makan daging rusa. Timbal Alvin sambil tersenyum kecut. Sedikit mengerti raut wajah Bara dan Rani. Kalau enak, silakan habiskan. Nanti istri saya ambilkan lagi, ya. Kebetulan, daging rusanya masih banyak. Ucap Bara menatap mereka satu persatu. Mereka makan dalam diam, sampai perut mereka sudah terisi penuh dan kini kekenyangan. Kemudian Helen dan Bu Surti membantu istri Bara membersihkan meja makan. Bu Surti mencuci piring bekas makanan mereka, sementara istri Bara sibuk memasak kembali daging itu supaya benar-benar matang. Alvin dan Bara berada di ruangan depan, entah apa yang mereka ceritakan. Setelah selesai, mereka bertiga menyusul ke depan. Bagaimana kalau besok pagi saja suami saya mengantar kalian pulang? Karena malam ini suami saya akan berburu lagi. Ucap Rani memandang Ibu Surti dan Helen di ruang tengah. Gimana Bu? Terserah Alvin saja, bagaimana baiknya. Sesampainya di ruang depan, Rani mengusulkan kembali pendapatnya. Membuat Helen nampak berpikir, karena ia merasa aneh kepada wanita itu. Bagaimana Mas? Bisa kan? Tanya Rani kepada Bara suaminya. Bagaimana ya? Saya juga lupa kalau malam ini akan berburu. Jawab Bara sembari mempertimbangkan omongan istrinya. Iya, nggak apa-apa. Lagian kami masih capek untuk berjalan lagi. Mungkin besok pagi tenaga kami akan pulih kembali setelah beristirahat malam ini. Timbal Ibu Surti, karena ia benar-benar lelah. Baiklah Bu. Rani, silakan antar mereka ke kamar. Iya Mas. Sementara Alvin bangkit dari duduknya, melangkah keluar untuk melihat suasana kampung itu. Ia heran, kampung seluas itu, namun tak ada aktivitas warga sekitar. Juga tak ada kendaraan lain yang ia lihat. Hanya mobil dan motor rusak yang bertumpu pada satu tempat, dan tak jauh dari rumah sepasang suami istri itu. Kenapa bro? Tidak kenapa-napa. Di sini kalian tinggal berdua saja. Sebenarnya kami berdua tinggal dengan anak kami. Namun belasan tahun silam, anak kami hilang entah kemana. Saya sendiri yakin. Alvin merasa heran. Mereka berdua terlihat masih sangat muda. Bagaimana mungkin secepat itu mempunyai seorang anak yang bahkan umurnya sudah belasan tahun? Anaknya perempuan apa laki-laki, Mas?
Tanya Alvin kepada Bara. Namun, Bara memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan Alvin. Matanya memerah, urat-uratnya terlihat saat ia mengepalkan tangannya. Ayo masuk, nanti saya antarkan ke kamar untuk istirahat. Ibu dan adik saya istirahat kemana? Mereka ada di kamar itu, dan kamu di sebelahnya. Oh, baiklah kalau begitu. Saya istirahat dulu ya. Ucap Alvin kemudian masuk ke kamar yang ditunjukkan oleh Bara. Sedangkan Bu Surti sendiri tidak bisa tidur dengan baik. Sesekali ia merasa gerah dan perutnya mendadak sakit. Helen yang menyadari keadaan Ibu Surti langsung bangun dari tidurnya. Ibu kenapa, Bu? Ini sudah jam berapa ya? Kamarnya gelap sekali. Nggak tahu, Bu. Perasaan tadi masih siang deh. Kok gelap ya? Aku sakit perut, Helen. Apa luka ibu sakit lagi? Bukan, tapi ibu sakit perut. Mau ke kamar mandi dulu. Bu Surti kemudian bangkit dari duduknya, melangkah keluar mencari kamar mandi. Sementara Helen mengikutinya dari belakang. Bu, sepi sekali. Aku jadi takut, Bu. Iya, panggil Alvin dulu. Alvin, kamu di mana, Vin? Bu, Alvin tidak menyaut, Bu. Kemana dia ya? Helen memanggil-manggil Alvin, tapi si Alvin itu tidak mendengarnya. Sementara tangannya tak lepas dari tangan Ibu Surti. Mas Bara nih, kalian di mana? Teriak Helen. Namun, tidak ada seorang pun yang menyahut teriakan mereka. Perut Bu Surti semakin sakit, sehingga ia tidak tahan lagi dan memilih mencari kamar mandi. Helen pun mengikutinya. Mereka kemana ya, Bu? Bu, sepertinya kakiku menginjak sesuatu, Bu. Coba periksa. Iya, Bu, tunggu sebentar ya. Bu, Ibu, kenapa, Helen? Ini, Bu. Seperti kerangka manusia, Bu. Teriak Helen sembari menutup mulutnya. Kemudian ia melangkah ke arah dapur, membuka tutup panci satu persatu. Ia kembali menutup mulutnya, tidak percaya. Matanya membulat sempurna, wajahnya jadi pucat pasi. Brak! Punggung Helen dipukul dari belakang, sehingga kesadarannya hilang. Sementara Bu Surti sendiri bersembunyi di bawah meja ketika melihat Helen diseret oleh seseorang yang dikenalinya. Bara. Gumam Bu Surti, seperti tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dia membekap mulutnya sendiri, menatap takut pada Bara yang sedang berusaha mengikat Helen pada sebuah tiang, menggunakan rantai besi yang sudah disiapkannya. Sementara Helen belum sadar dari pingsannya. Seketika tubuh wanita parubaya itu bergetar hebat. Peluh telah membanjiri baju tipisnya, membasahi semua bagian tubuhnya, dan ia semakin merapatkan tubuh ringkihnya pada dinding di bawah meja yang menjadi tempat persembunyiannya. Di saat-saat menegangkan, tiba-tiba Bu Surti merasakan kakinya seperti ditarik. Namun ia tidak berani untuk membuka matanya sekedar saja. Ia hanya pasrah jika harus menjadi korban selanjutnya. Jiwanya sudah cukup lelah menghadapi kenyataan rumit yang menurutnya tidak pernah ia ciptakan. Dia berteriak sekuat yang dia bisa. Mungkin ini yang akan menjadi teriakan terakhirnya, karena setelah ini pasti dia tidak akan bisa menghirup udara lagi. Dia pasti mati. Kamu siapa? Pergi, jangan sakiti aku. Bu, Ibu, bangun, Bu. Ini aku. Ucap Alvin pelan, sembari menepuk pipi mertuanya itu yang dikiranya meracau dalam tidurnya. Aku Alvin, Bu. Helen mana? Tanya Alvin selingukan mencari keberadaan Helen. Akhirnya Bu Surti memberanikan dirinya untuk membuka matanya. Seketika badannya terasa lega
karena yang menariknya tadi ternyata Alvin menantunya. Alvin, tolongin Helen. Dia dalam bahaya. Ucap Bu Surti terbata-bata karena tak mampu menguasai dirinya dalam rasa ketakutannya yang semakin bertambah. Iya, Bu. Ibu tenang dulu ya. Iya, sekarang Helen di mana? Di mana, Bu? Tadi Helen diseret oleh bara dan mengikatnya pada sebuah tiang dengan memakai rantai besi. Setelah itu, ibu tidak tahu apa yang bara lakukan padanya. Tolong selamatkan dia, Alvin. Jawab Bu Surti dengan mengatupkan kedua tangannya, memohon agar Alvin segera menolong Helen. Bu Surti benar-benar khawatir akan diri Helen, meskipun dia sendiri tidak yakin kalau Helen benar-benar selamat. Iya, Bu. Aku janji akan melepaskan Helen dari bara. Sekarang, Ibu sembunyi di tempat yang aman ya. Biar Alvin tidak khawatir meninggalkan Ibu. Sekarang, Ibu sembunyi di sini dulu. Jangan kemana-mana ya, Bu. Dan tunggu aku sampai kembali ke sini membawa Helen ya. Alvin sangat khawatir. Kekhawatirannya sangat tergambar jelas di raut wajah tampannya. Iya, Nak. Pergilah. Ibu tunggu di sini. Ucap Ibu Surti lemas, namun ia memaksakan dirinya untuk tersenyum, agar tak ada keraguan dalam diri Alvin. Kemudian Alvin melangkah meninggalkan Bu Surti sendiri dalam ruangan gelap dan pengap yang menjadi tempat persembunyian ibu mertuanya itu. Ia berharap agar semuanya baik-baik saja dan segera mengungkap kasus ini. Dengan mantap Alvin membuka satu persatu ruangan di dalam rumah itu dan mengeceknya. Namun, belum juga menemukan keberadaan Helen. Kemudian ia melangkah dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Hingga tibalah ia ke ruangan terakhir yang belum dijamak olehnya. Ia memutar handle pintu di ruangan itu. Namun ternyata, ruangan itu terkunci dari luar. Ia berusaha mendobraknya, tapi tenaganya kalah. Pintu itu sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Alvin sudah menubrukkan tubuhnya. Wah, sial. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sementara pintunya terkunci lagi. Aku tidak mungkin memanggil nama Helen, karena bisa terdengar oleh mereka. Ucap Alvin pada dirinya sendiri, sembari berpikir bagaimana caranya menemukan Helen. Ia mondar-mandir di depan ruangan itu, melihat dari lubang kunci, namun tertutup. Ventilasi pun tidak ada untuk sekedar menengok ke dalam. Alvin benar-benar putus asa karena tidak menemukan cara apapun untuk membuka pintu itu. Namun ia mengingat sesuatu. Ia berjalan ke arah dapur dengan melangkah yang sangat hati-hati. Ia tidak mengerti kenapa Bara tega melakukan semua ini. Ia berpikir bisa bernafas lega setelah lepas dari kejaran Dara. Namun, ia menemukan seorang baru yang lebih beringas. Sesampainya di pintu dapur, ia mencari sebuah belati yang digunakan Rani siang tadi untuk memotong daging. Entah daging rusa atau manusia, Alvin yakin pasti Rani menyimpannya di sini. Tak lama kemudian, ia menemukan 2 buah belati yang tersusun di dinding dekat susunan loyang yang baunya sangat amis. Kalau tidak mengingat keadaannya, mungkin sekarang ia sudah memuntahkan isi perutnya. Alvin mengambil kedua belati itu. Satu belati diselipkan di bagian pinggangnya, dan satu lagi ia genggam dengan tangan kanannya. Kemudian berjalan kembali ke ruangan yang terkunci tadi. Jantungnya bekerja 2 kali lebih cepat setelah mendengar langkah kaki yang semakin mendekati ruangan yang ditujunya. Ia bersembunyi di balik dinding dengan nafas yang tidak beraturan. Berasa nyawa sudah di ujung tanduk. Luka sayatan yang diberikan istrinya tidak lagi dihiraukannya. Pulang dengan membawa 1 tangan pun sudah sangat beruntung dalam keadaan seperti itu menurutnya. Dia menajamkan pendengarannya, namun langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Ia kembali melangkah ke ruangan yang terkunci tadi.
Sesampainya di depan pintu itu, ia mengayunkan belati tadi tepat di lubang kunci. Ia menghantamnya berulang-ulang hingga kunci itu berhasil dibukanya. Seketika senyum Alvin mengembang. Sebentar lagi ia akan menemukan Helen dan membawanya pergi dari sini. Perlahan tangannya membuka pintu itu, namun dari arah belakang, seseorang sedang tertawa keras, seakan menertawakan dirinya. Apakah kamu cari wanita brengsek ini? Tanya seseorang yang suaranya sangat tidak asing bagi Alvin. Kemudian Alvin membalikkan badannya. Mata Alvin membulat ketika melihat seseorang yang tak ingin lagi dijumpainya, kini berada tepat di hadapannya. Sayang sekali, keberuntungan belum berpihak padanya. Di belakang seseorang itu, ada seorang wanita yang sedang meringis menahan sakit. Tangan dan kakinya terikat besi, sementara di lehernya ada sebuah tali. Sekujur tubuhnya penuh luka dan darahnya menetes ke lantai. Helen, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Alvin dengan mendekati tubuh Helen. Namun Helen tidak mengeluarkan sepatah kata pun, karena mulutnya tersumpal oleh kain. Kamu mau kembali, atau kupatahkan leher wanita ini? Brak! Alvin terjatuh dan luruh ke lantai. Ternyata, seorang lelaki itu telah memukul kepalanya, hingga membuat Alvin tidak sadarkan diri. Mata Helen membulat kala melihat lelaki di hadapannya yang dia kenali. Bara, ada hubungan apa mereka? Gumam Helen dalam hatinya. Ayah, kok dipukul sih? Jadi pingsan kan? Teriak seseorang wanita. Sayang, ayah lakukan ini semua demi kamu, supaya laki-laki tidak tahu diri ini mengerti. Terus, bagaimana dengan wanita ini, ayah? Dia bisa saja buka mulut, dan warga mengetahui keberadaan ayah dan ibu. Tanya wanita itu lagi dengan raut wajah yang panik. Ternyata kamu masih cukup lucu juga ya. Tinggal habisi saja dia, bereskan. Tapi ayah... Wanita itu terlihat masih ragu. Ternyata mereka ayah dan anak. Bagaimana mungkin Alvin tidak mengetahuinya? Helen sangat ketakutan apabila dirinya harus mati sekarang, karena banyak hal yang harus ia ungkapkan. Jangan bunuh dulu ya. Aku ingin bermain-main dulu dengan mereka. Tawa seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari hadapan mereka. Lagi-lagi, Helen menggelengkan kepalanya. Ternyata wanita itu Rani. Ibu, maksud ibu bagaimana? Bagaimana kita lepaskan saja dulu mereka, lalu kita kejar kembali. Ibu rindu berburu sama kamu, sayang. Ide yang sangat bagus ya, Bu. Bara menimbali percakapan wanita itu dan istrinya. Ya udah, kita ikat dulu lelaki brengsek ini. Jangan biarkan dia bangun dari pingsannya dalam keadaan tak terikat. Sambung Bara lagi kepada wanita itu dan istrinya. Helen pun merintih kesakitan, dan dia ingin sekali berbicara. Kamu mau bicara apa? Minta dilepaskan. Tanya wanita muda itu dengan memegang dagu Helen dan meremasnya. Helen menatapnya tajam dengan penuh kebencian. Kalau saja mulutnya tidak tersumpal kain sialan itu, pasti dia sudah meludahi wajah wanita itu. Kenapa? Kamu mau kubunuh sekarang? Tanyanya lagi dengan senyum menyeringai. Sudah, cari ibu palsu kamu sekarang. Biar wanita ini ayah ikat dengan suami kamu ini. Titah Bara dengan menyeret Helen dan langsung diikatnya bersama Alvin. Biar aku yang cari, Pak. Aku suka mencari keberadaan seseorang yang tidak bisa lari dariku. Iya, Bu. Aku ikut, Bu. Sekalian, aku juga mau tanya sama wanita tua itu. Kenapa dia berani memisahkan aku, ibu, dan juga ayah? Apa tujuannya? Ucap wanita muda itu dengan penuh emosi. Kita berpencar ya. Ibu ingin lihat ketakutan di wajah wanita tua itu. Ucap Rani kepada wanita muda itu.
Kemudian mereka melangkah bersama dan saling berpencar untuk mencari tempat persembunyian target mereka berikutnya. Aduh, apakah Alvin berhasil menemukan Helen? Kenapa sekarang dia belum juga kembali? Gumam Bu Surti dengan gerah karena terus bersembunyi di ruang gelap dan pengap. Apa aku keluar saja ya? Aku benar-benar gerah dan sesak di sini. Kemudian, Bu Surti mendorong pintu itu perlahan, dan dia sedikit mengeluarkan kepalanya untuk melihat keadaan sekelilingnya. Aman. Dia mengusap dadanya dan berlahan keluar. Dia melangkah mendekati ruangan demi ruangan untuk melihat keberadaan Alvin dan juga Helen. Namun sudah 3 ruangan yang dia cek, tak juga menemukan keberadaan mereka berdua. Tinggal 2 ruangan lagi yang belum diceknya. Bu Surti melangkah sambil celingak-celinguk. Dia takut jangan sampai ketahuan oleh Rani ataupun Bara. Dia sama sekali tidak menyangka Bara yang semula menolong mereka kini akan mencelakai mereka. Dia jadi teringat sesuatu yang memaksanya untuk berpikir kembali ke masa itu. Namun, dia urungkan mengingat kejadian itu sebelum dia menemukan jawabannya. Bu Surti berjalan sembari melamun. Dia tidak menyadari ada Rani juga seseorang wanita yang dikenalinya sedang mencarinya. Bu, itu orangnya, Bu. Teriak wanita itu dengan mengarahkan pandangan ibunya kepada Bu Surti. Seketika lamunan Bu Surti buyar, menyadari kedatangan 2 orang tersebut dan menunjuk dirinya. Dia berusaha lari dari hadapan mereka dengan langkah yang tidak tentu arah. Badannya bergetar, jantungnya bekerja 2 kali lebih cepat sesekali dia menengok ke belakang. Bu Surti berlari ke tempat persembunyiannya semula, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menghindari dari mereka. Sementara Rani dan anaknya terus mengejarnya. Dia tertawa senang ketika menyaksikan pemandangan kejar-kejaran seperti ini, karena menurutnya ini sangat menghibur. Sayang, kamu cari ke arah sana, biar ibu yang kesini. Titah Rani sembari mencari-cari keberadaan Bu Surti. Iya, Bu. Apa aku panggil ayah, Bu? Biar sama-sama kita cari daging pahit itu. Tanya wanita itu kepada Rani yang diketahuinya adalah ibunya. Gak usah, sayang. Ayah pasti senang membiarkan ibu seorang diri berburu mangsa seperti ini. Karena sudah lama ibu tidak merasakannya. Jawab Rani dengan tergagah-gagah. Baik, Bu. Aku kesana ya, Bu. Ucap wanita itu dengan berlarian. Sementara Bu Surti di dalam ruangan itu sangat ketakutan. Dia berharap agar tidak ditemukan keberadaannya. Perlahan dia mendengar langkah kaki yang semakin mendekati ruangan persembunyiannya itu, yang membuatnya semakin ketakutan. Bu Surti menutup matanya kuat-kuat, meremas tangannya sendiri, berharap suasana menegangkan itu segera berakhir. Ibu tua, kamu di mana? Keluar sendiri atau aku yang menyeret kamu? Suara Rani terdengar semakin dekat dengan Bu Surti, membuat wanita parubaya itu gemeteran. Aku suka berburu loh, Bu. Kalau ibu di tempat terbuka, silahkan lari sekencang-kencangnya. Tapi kalau ibu ada di ruangan tertutup, siap-siap kepala ibu hilang. Dek, dek, dek. Jantung Bu Surti semakin tidak karuan. Dia terus menatap handle pintu di hadapannya. Kalau sampai bergerak, tamatlah riwayatnya. Di ruangan lain, Helen berusaha menyadarkan Alvin dari pingsannya. Dia terus menggesek-gesekkan tangan Alvin dengan tangannya agar Alvin sadar. Selang beberapa jam setelah Alvin pingsan, kini dia sudah mengedipkan matanya, mengerjap beberapa kali untuk mengumpulkan kesadarannya. Setelah semua kesadarannya terkumpul, dia menengok ke kanan ke kiri, namun hanya keheningan yang dia temui. Dia belum sadar bahwa di belakangnya ada Helen yang sedari tadi berusaha menyadarkannya. Helen, Helen, kamu di mana, Helen? Teriak Alvin panik karena posisi mereka saling membelakangi. Shh, Alvin,
aku di sini. Jawab Helen dengan nada pelan. Astaga Helen, ternyata kamu di sini. Syukurlah. Tapi ibu di mana, Vin? Aku belum lihat ibu sejak aku sadar dari pingsanku, Vin, sampai saat ini. Mereka berdua memikirkan cara untuk terlepas dari ikatan tali itu dan secepatnya keluar dari tempat itu. Gimana, Bu? Apa ibu sudah menemukan wanita tua itu? Belum, Nak. Ibu sudah mengelilingi rumah ini, tapi belum juga menemukannya. Jawab Rani dengan mengepalkan tangannya. Apa ibu sudah mengecek ruangan-ruangan kecil ini? Tanya wanita itu lagi, dengan menunjuk ruangan yang menjadi tempat persembunyian Bu Surti. Aduh, bagaimana ini? Alvin, Helen, kalian di mana toh? Tolong ibu. Gumam Bu Surti, matanya terus memandangi handle pintu itu, memastikan tidak dibuka dari luar. Namun harapannya nihil. Perlahan, handle pintu itu berputar. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan panjang umur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan seperti apa kisah selanjutnya kita tunggu saja di episode berikutnya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Lelembut.